Dan pemirsa untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah tersambung melalui video conference ada Pak Hans Kue, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Iya, selamat pagi Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Pak Hans, semoga kita sehat selalu Pak Hans. Kalau kita bicara mengenai pergerakan IHSG di pekan lalu, seberapa menarik ini kemudian pergerakannya di tengah earning season, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat pasar sedikit bervariatif ya pada perdagangan pekan lalu dan kemungkinan akan berlanjut di pekan ini gitu. Nah, kita mendapatkan beberapa sentimen yang cukup positif dari pasar ya, menyusul bahwa Federal Reserve kelihatan mengkonfirmasi penurunan bunga mereka di bulan September. Kemudian kalau kita lihat Bank of England itu juga mengikuti langkah ECB untuk melakukan pemotongan bunga. Hanya Bank Sentral Jepang yang menaikkan suku bunga, tetapi memang bunga mereka relatif lebih rendah. Kemudian dari Tiongkok juga kita lihat terjadi pemotongan suku bunga menyusul melambatnya ekonomi kawasan tersebut gitu. Jadi sebenarnya pasar cukup positif dapat berita-berita tersebut. Tetapi memang kita harus mengakui ada beberapa hal yang menjadi pembeban pergerakan pasar, yaitu memang pada akhir pekan tadi keluar data yang menunjukkan aktivitas manufaktur US ya yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management itu ternyata turun di bawah 50. Nah, ini mengkonfirmasi jangan-jangan Federal Reserve terlambat melakukan pemotongan suku bunga gitu ya dan menyebabkan ekonomi kawasan terpukul turun ke bawah. Kemudian dikonfirmasi lagi data tenaga kerja di mana non-farm payroll tidak naik seperti harapan dan pengangguran naik ke 4,3% ya. Nah, jadi sekarang pasar ini sedikit berubah ceritanya dari tadi berharap bahwa Federal Reserve segera menurunkan suku bunga, sekarang kekhawatiran ada potensi resesi yang terjadi US dan mungkin akan menyebar ke negara-negara lain gitu. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita lihat dari perdagangan akhir pekan, awal pekan ini kelihatan indeks cenderung tertekan turun ke bawah. Baik, ketika kemudian sentimennya bergeser menjadi kekhawatiran adanya resesi di Amerika Serikat dan juga mungkin menular ke zona yang lain, biasanya secara historikal Pak Hans, sektor mana saja di pasar modal dalam negeri begitu yang mungkin akan terdampak signifikan? Ya, kalau ada resesi sih memang kalau kita lihat kita harus melihat begini, kecil kemungkinan Indonesia terkena resesi gitu ya. Jadi ekonomi Indonesia masih sangat kuat, kita kecil sekali terkena resesi. Nah, mungkin dampaknya yang kita rasakan lebih ke perdagangan ya yang cenderung tertekan turun ke bawah. Nah, biasanya sektor yang akan terpukul itu ya tentu sektor komoditas ya, karena kalau demand global turun, itu kemungkinan sektor komoditas akan tertekan turun ke bawah. Nah, kalau risiko global meningkat dengan resesi, biasanya ini menekan US dollar yang bergerak naik ke atas ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya hutang besar dan terpapar kebutuhan barang import yang besar juga cenderung akan lebih tertekan turun ke bawah gitu. Nah, Oke. tapi ada harapan pada potensi penurunan suku bunga yang lebih agresif ya yang dilakukan oleh Federal Reserve sendiri gitu ya kalau memang ekonomi Amerika terkena resesi gitu. Karena kalau ekonomi Amerika soft landing, probabilitas Fed memotong bunga itu cuma 1 sampai 2 kali gitu. Tetapi kalau memang Amerika bisa tertekan dan turun ke periode resesi, tetapi tentu kita menunggu konfirmasinya, itu Federal Reserve bisa saja melakukan pemotongan bunga 50 basis point dan bisa melakukan pemotongan sampai 3 kali. Dan itu yang diekspektasi pasar saat ini. Oke, baik. Satu hal yang juga cukup menarik terkait dengan earning season sendiri, Pak Hans, tentu saja ini adalah mengenai pergerakan dari TINS begitu ya, laba di atas 2.500% di semester 1 tahun ini. Menurut Anda bagaimana ini kemudian dapat menopang lah kepercayaan dari investor terkait dengan TINS ataupun kinerja dari TINS walaupun memang sedang ada sebuah kasus yang cukup besar ya? Ya, kalau kita lihat pertama dari awal tahun ya di kuartal pertama TINS mengalami peningkatan produksi ya dan ini masih berlanjut di kuartal kedua.
Yang kedua memang harga timah dunia mengalami peningkatan ya, dan ini menyebabkan average selling price TIMS itu naik 13%-an gitu, dan ini yang menyebabkan laba dia bergerak naik cukup signifikan ya. Karena kalau kita lihat HPP-nya itu cuma turun 4%-an ya, jadi lebih dikontribusi oleh harga jual yang meningkat naik. Memang kalau kemarin kita lihat ada kasus gitu ya, kasus yang melibatkan TIMS juga ya terkait dengan tambang ilegal. Tapi kita harus melihat bahwa kasus tambang ilegal ini menjadi satu titik balik gitu ya. Mungkin TIMS sudah berada di bottom dan kasus ini akan menyebabkan terjadi reformasi yang menyebabkan industri timah dalam negeri lebih bagus gitu. Dengan hilangnya tambang ilegal itu harga timah dunia cenderung akan bergerak naik. Karena Indonesia, Filipina itu adalah negara-negara yang memproduksi timah cukup besar, dan menjadi catatan kita bahwa ada negara yang produksinya sebenarnya lebih rendah tapi penjualannya bisa lebih tinggi gitu ya, dan dikhawatirkan itu asalnya dari tambang ilegal yang ada di Indonesia gitu. Jadi ketika itu bisa dikendalikan, Indonesia adalah salah satu player cukup besar di timah dunia, dan kalau Indonesia bisa mengendalikan dan menaikkan harga, itu akan menyebabkan harga timah dunia bergerak naik dan cenderung menguntungkan bagi Indonesia dan bagi PT Timah sendiri. Baik, rekomendasinya terhadap TIMS sendiri seperti apa, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat TIMS ini udah bergerak naik lumayan ya dari semenjak, bahkan waktu kasus mulai keluar itu timah itu udah bergerak naik ke atas gitu. Nah, saya memberikan rekomendasi memang agak buy weakness ya, jadi 915 sampai dengan 975 gitu ya, kita bisa pertimbangkan buy weakness untuk PT Timah sendiri gitu ya. Cut loss kita di bawah 900 ya untuk tim sendiri. Trennya Oke. mulai naik gitu ya kalau kita lihat semenjak sempat dalam tren waktu itu turun gitu ya. Tetapi dari kasus meledak itu di bulan Februari akhir Maret lah ya, itu harga saham timah udah bergerak naik cukup banyak gitu. Baik, bagaimana dengan ANMT, kemudian Inco dan juga PTBA, yang kalau kita lihat ini laba bersihnya turun di semester 1 meski lancar kuartalan dan pendapatan tetap ada yang tetap naik begitu ya. Kita kemudian akan bahas usai jeda berikut ini Pak Hans, dan bersama kami akan segera kembali.